Namaku Rani, mahasiswi semester 5 di sebuah universitas di Yogyakarta. Setelah 2 tahun tinggal bersama sepupu, aku memutuskan untuk mencari kos sendiri. Alasannya sederhana. Aku ingin punya ruang pribadi, tempat untuk menulis dan belajar dengan tenang. Masalahnya, semua kos yang bagus sudah penuh. Aku berkeliling selama seminggu tanpa hasil. Sampai akhirnya, aku menemukan sebuah kos di pinggiran kota. Namanya Kos Melati Indah. Terdengar manis, tapi bangunannya agak tua. Cat dindingnya pudar, dan halaman depannya dipenuhi daun kering dari pohon mangga besar. Pemilik kos, Bu Sari, seorang wanita parubaya berwajah ramah, menyambutku di teras. "Masih ada kamar kosong, Nak," katanya dengan senyum lemah. "Cuma posisinya agak di ujung." Aku tidak keberatan. Harga sewanya murah dan kamarnya tampak bersih, walau agak redup. Kamar nomor 7. Malam itu, aku langsung pindah. Dibantu ojek online yang mengangkut koper dan kardus buku-buku. Saat aku membuka pintu kamar, bau lembab samar menyergap, bercampur wangi kapur barus. Ada meja belajar kecil, ranjang kayu, dan satu jendela yang langsung menghadap ke gang belakang. Semuanya tampak biasa saja, kecuali satu hal. Ada paku berkarat menancap di dinding, dan di ujungnya tergantung kunci kecil berwarna hitam. Aku sempat menanyakan itu pada Bu Sari. "Oh, itu sudah dari dulu, Nak. Katanya dulu dipakai buat gantung kunci almari," jawabnya santai. Karena lelah, aku tak terlalu memikirkan. Malam pertama berlalu dengan tenang. Meski aku sempat merasa ada suara langkah kaki pelan di koridor sekitar pukul 2. Kupikir mungkin saja itu penghuni lain yang pulang larut. Namun, keesokan paginya, aku sadar sesuatu yang janggal. Ketika aku hendak menjemur handuk, aku mendapati pintu kamarku terbuka sedikit. Padahal aku yakin semalam sudah menguncinya. Hari-hariku di Kos Melati Indah berjalan normal selama seminggu pertama. Teman-teman kosku ramah, meski sedikit tertutup. Ada Maya di kamar 3, Fikri di kamar 5, dan Rudi di kamar 8. Tapi anehnya, setiap kali aku menyebut kamar 7, merekanya diam sebentar, lalu mengalihkan topik. Suatu malam, aku sedang mengetik tugas kuliah saat listrik tiba-tiba padam. Aku menyalakan senter ponsel lalu bersandar di ranjang. Saat itulah aku mendengar suara samar dari arah dinding, seolah seseorang mengetuk dari sebelah sana. Kupikir mungkin kamar sebelah, tapi kamar 8 berada di sisi lain, bukan di dinding itu. Dinding yang bergetar pelan itu justru mengarah ke ruang belakang yang tidak digunakan. Aku menempelkan telinga ke dinding. Suara itu berhenti. Tapi beberapa detik kemudian terdengar suara berbisik.
seperti gumaman perempuan yang terlalu pelan untuk dimengerti. Aku merinding, keringat dingin mulai keluar dari pelipisku. Keesokan paginya, aku menceritakan hal itu pada Bu Sari sambil tertawa canggung. Wah, mungkin tikus, Bu. Tapi kok suaranya kayak orang ya? Bu Sari menatapku lama, lalu berkata pelan. Sudah lama tidak ada yang menempati kamar itu, Mbak Rani. Kamu yang pertama setelah beberapa tahun kosong. Aku menunggu dia melanjutkan. Tapi Bu Sari hanya tersenyum dan menyodorkan teh hangat. Kalau malam jangan buka jendela ya, banyak nyamuk. Katanya seperti mengalihkan pembicaraan. Malam berikutnya, aku mencoba tidur lebih awal. Tapi suara itu datang lagi. Lebih jelas kali ini. Lalu seperti suara rantai kecil digesekkan. Dan dari celah pintu, aku melihat bayangan kaki melintas pelan di lorong. Padahal jam sudah menunjukkan pukul 2:13. Aku memberanikan diri membuka pintu. Lorong kosong. Lampu neon di ujung lorong berkelap-kelip pelan. Namun di depan pintuku tergeletak kunci kecil berwarna hitam. Yang sama persis seperti kunci yang tergantung di paku dinding. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk mencari tahu. Rasa takut mulai berganti dengan rasa ingin tahu yang aneh. Aku mengajak Maya sarapan di warung depan kos. Dan di tengah obrolan, aku menyinggung soal kamar 7. Awalnya dia diam aja, tapi akhirnya dia berbisik. Rani, kamu gak pernah dengar cerita soal penghuni lama kamar itu ya? Aku menggeleng. Katanya, dulu ada seorang mahasiswi bernama Laras yang tinggal di kamar itu. Ia pendiam, jarang keluar kamar, tapi sering terdengar berbicara sendiri. Suatu malam, Laras ditemukan pingsan di depan kamarnya dengan wajah pucat dan bibir biru. Ia meninggal keesokan harinya di rumah sakit. Setelah itu, kamar 7 dikosongkan. Beberapa penghuni yang sempat mencoba menempati selalu pindah dalam waktu singkat. Katanya sering diganggu oleh suara ketukan atau benda-benda yang berpindah tempat sendiri. Aku menelan ludah, tapi dalam hati aku tetap berpikir logis. Mungkin cuma sugesti. Aku bahkan menantang diriku sendiri malam itu. Menaruh kunci hitam tadi di meja belajar. Lalu menyalakan ponsel dengan mode video untuk merekam semalaman. Keesokan paginya, ponselku masih di tempat semula. Tapi saat kulihat rekamannya, sekitar pukul 2:05, terdengar suara langkah pelan. Lalu bayangan hitam samar-samar muncul di pojok layar. Bayangan itu berhenti di depan meja, dan kunci hitam itu perlahan berpindah tempat sendiri ke atas ranjangku. Aku menutup ponsel dengan napas tersengal. Sore itu, aku langsung menemui Bu Sari. Ada apa sebenarnya dengan kamar 7, Bu? Tanyaku agak keras. Bu Sari terlihat terkejut, lalu menarik napas panjang. Sebelum Laras meninggal, dia meninggalkan satu kunci.
Katanya itu kunci almari warisan orang tuanya. Tapi kami tak pernah menemukan almarinya. Sejak itu, setiap kali kunci itu digantung di tempat lain, pasti berpindah lagi ke kamar 7. Ia menatapku dengan mata sayu. Mungkin dia masih mencarinya. Aku tidak bisa berhenti memikirkan kata-kata Bu Sari. Kalau benar Laras mencari sesuatu, mungkin aku bisa membantu. Malam itu, aku memutuskan untuk menelusuri kamar dengan senter dan hati-hati mengetuk setiap bagian dinding. Hingga pada sisi belakang meja belajar, ada suara berbeda, seperti rongga kosong. Dengan obeng kecil, aku mencongkel bagian bawah papan itu. Dan ternyata ada celah kecil di sana. Di dalamnya tersimpan sebuah buku catatan tua dengan sampul kain biru. Di halaman terakhir tertulis tulisan tangan rapat. Kalau suatu hari aku tidak bisa kembali, tolong jaga kuncinya. Hatiku berdebar. Aku menatap kunci hitam di telapak tanganku, lalu meletakkannya di atas buku itu. Begitu kulakukan, angin tiba-tiba berhembus dari arah jendela. Tirai bergerak pelan dan aroma melati samar tercium. Entah kenapa, suasana kamar terasa lebih ringan malam itu. Tidak ada lagi suara ketukan, tidak ada bayangan di lorong. Pagi harinya, aku memberanikan diri menceritakan semua pada Bu Sari. Ia tampak terharu dan hanya berkata pelan, "Mungkin Lara sudah tenang sekarang." Sejak saat itu, kos Melati Indah terasa jauh lebih nyaman. Aku bahkan betah tinggal di kamar 7 hingga lulus kuliah. Kadang, kalau malam sunyi, aku masih mendengar suara ketukan lembut dari arah dinding. Tapi sekarang aku tahu, itu bukan gangguan, melainkan sapaan halus dari seseorang yang pernah kehilangan jalan pulang. Dan kunci hitam itu masih tergantung di paku berkarat, di tempatnya semula. Aku tak pernah berani memindahkannya lagi.